Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sri Aningsi dengan NIM 2414010021. Nah, pada video kali ini kita akan buat rangkuman praktikum 1 sampai praktikum 11, mulai dari pemasangan Ubuntu di VirtualBox sampai ke konfigurasi mail server untuk mata kuliah sistem operasi yang diajarkan oleh dosen saya, izin Bapak Bahrum Herdaniel Bahar, Eskom MM, di Universitas Indonesia Timur. Oke? Nah, pada video kali ini mungkin akan ada beberapa part yang mengalami lag, jadi mohon dimaklumin. Oke, next kita masuk ke dalam video. Baik, selamat datang di praktikum pertama. Jadi untuk praktikum pertama kita akan melakukan pemasangan Ubuntu pada VirtualBox. Oke, yang pertama kita klik bagian New. Kita klik New, kemudian untuk namanya kita beri nama Linux Ubuntu. Kemudian di bagian ISO image-nya itu kita masukkan alamat dari file Ubuntu. Oke, kemudian kalau sudah kita lanjut ke bagian bawahnya. Di sini kita harus setting username dengan password-nya dulu. Untuk username-nya di sini kita bisa ubah. Di sini saya ubah pakai nama saya. Kemudian untuk passwordnya sendiri kita pakai yang simple aja, kita pakai angka 1. Kemudian kita ulang passwordnya 1. Nah, kalau sudah kita masuk ke bagian hardware. Di sini kita setting bagian base memory dengan prosesornya. Untuk base memory kita pakai sekitar 2500-an. Kemudian untuk prosesornya kita pakai 4 CPU. Kemudian di bagian hard disk sini sudah cocok kita pakai 25 GB. Kalau sudah, kita klik bagian finish. Kemudian kita tunggu sebentar sampai Ubuntu-nya terbuka. Oke, di sini kalau sudah terbuka seperti ini, kita close dulu. Kita close, kemudian kita pilih bagian power of the machine, kemudian OK. Nah, kalau sudah kita masuk ke bagian settings. Jadi di bagian sini ada beberapa yang perlu kita settings. Di sini geser ke bawah sampai ketemu bagian display. Nah, untuk bagian display di sini video memorinya kita pakai 128. Kemudian untuk grafiknya di sini kita ubah jadi VBox SPGA. Kemudian geser lagi ke bawah sampai dapat bagian storage. Kemudian di bagian IDE-nya di sini kita masukkan file Ubuntu. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, kalau selesai baru kita bisa klik Start. Oke, ini sudah masuk, kita klik, kita perbesar. Kemudian kita pilih try or install Ubuntu, kita klik enter. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah masuk ke bagian Ubuntu-nya, teman-teman. Di sini kita akan melakukan pembuatan akun atau username. Tapi pada beberapa laptop akan mengalami lag atau nge-freeze pada pembuatan username di sini. Jadi ada beberapa trik yang saya berikan supaya lebih gampang dalam pembuatan username-nya. Oke, kalau sudah masuk di sini, kita masuk ke dalam terminal.
Nah, kemudian di dalam terminal kita akan buat user baru. Kita gunakan perintah. Oke, di sini saya akan gunakan user CMC. Kemudian ini kita enter. Nah, di sini kita masukkan password. Di sini kita masukkan password yang simple aja. Kita gunakan 1. Kemudian kita ulang. Nah, di sini untuk ulangannya bisa kita isi. Kemudian kita enter. Untuk bagian room number sampai ke bawah ini gak apa-apa kalau kita kosongin. Ini kita enter aja. Kemudian ini kita give. Kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita akan jadikan admin user yang sudah kita buat. Oke, ini kita enter. Nah, kemudian kita keluar. Kita gunakan perintah exit. Nah, selanjutnya kita klik yang ini. Kemudian kita pilih yang bagian tombol power. Kemudian kita pilih logout. Oke, ini kita pilih logout. Nah, di bagian ini kita pilih user yang kita buat tadi. Kita klik. Kemudian kita masukkan password. Ini kita enter. Nah, oke. Yang ini tinggal kita klik next. Oke, pokoknya ini kita skip sampai finish. Oke, sudah finish. Nah, ini kita close. Oke, kemudian kita cek di terminal. Oke, di sini untuk username-nya kita sudah login ke CMC. Kemudian sekarang kita akan ganti hostname-nya. Kita gunakan perintah sudo hostname. Oke, di sini kita masukkan hostname. Di sini saya akan pakai hostname ini. Kemudian kita enter. Kita masukkan password. Nah, kemudian kita eksekusi. Nah, oke. Bisa dilihat teman-teman di sini untuk tampilannya, usernya sudah berubah, terus hostname-nya juga sudah berubah. Oke, untuk praktikum pertama kita sudah selesai. Tadi kita sudah melakukan pemasangan Ubuntu, kita sudah buat user juga. Jadi untuk praktikum pertama kita anggap selesai. Dan selanjutnya akan kita lanjut ke praktikum kedua. Baik, untuk praktikum kedua kita akan bahas mengenai manajemen proses. Nah, untuk manajemen proses, perintah pertama yang akan kita gunakan adalah PSaux. PSaux ini digunakan untuk melihat daftar proses. Oke, nah ini semua yang tampil merupakan daftar proses. Kemudian untuk perintah kedua kita gunakan sleep 100. Oke, sleep 100 ini digunakan untuk membuat proses background. Nah, angka yang dia tampilkan 8513 itu merupakan PID proses. Kita sebut sebagai PID proses. Kemudian kalau PID-nya ini mau kita simpan, bisa menggunakan perintah ini. Oke, kemudian kita enter. Kemudian untuk ditampilkan kita gunakan perintah echo PID. Nah, ini. Kemudian kalau kita mau menghentikan proses, bisa menggunakan perintah kill. Kill, kemudian PID. Oh iya, untuk menghentikan proses ini kita kan menggunakan perintah kill. Nah, di sini untuk menghentikannya kita bisa pakai PID begini atau kita gunakan angkanya langsung, yaitu 8513. Begitu. Ini kita enter. Nah, kemudian untuk melihat proses secara real time kita gunakan perintah penggunaan stop. memori. Bentar. Nah, ini proses
proses yang berjalan secara real time. Kemudian untuk keluar dari sini kita gunakan perintah Ctrl C. Oke, selanjutnya kita akan set prioritas rendah dengan perintah -m10 set 200. Oke, kemudian untuk cek kita gunakan perintah PSL. Nah, ini 8516 8516. Oke. Nah, itu dia teman-teman untuk praktikum kedua yaitu manajemen proses, dan selanjutnya akan kita lanjut ke dalam praktikum ketiga yaitu manajemen memori. Oke, sekarang kita masuk ke dalam praktikum ketiga yaitu manajemen memori. Nah, untuk manajemen memori, perintah yang pertama kita gunakan yaitu preempt. Preempt ini digunakan untuk menampilkan penggunaan memori fisik dengan memori swap. Ini kita enter. Nah, di sini bisa kita lihat untuk memori fisik dengan memori swap-nya. Tapi coba perhatikan di bagian memori swap. Memori swap di sini masih kosong. Harusnya memori swap itu memiliki nilai sama seperti memori fisik. Nah, gimana caranya supaya memori swap ini memiliki nilai sama seperti memori fisik? Kita gunakan yang namanya ZRAM. Di sini kita install dulu ZRAM-nya menggunakan perintah install ZRAM tools. Oke, ini kita enter. Oke, password. Nah, ini kita tunggu sampai ZRAM-nya terinstall. Oke. Sekarang kita akan aktifkan ZRAM-nya menggunakan perintah ZRAM systemctl enable ZRAM swap. Oke, ini kita enter. Oke. Nah, di sini coba kita lihat statusnya apakah sudah aktif. Oke, kita enter. Nah, ini bisa kita lihat teman-teman untuk statusnya sendiri sekarang sudah aktif ya. Oke, ini kita keluar, kita klik tombol quit. Kemudian kita masuk ke perintah selanjutnya yaitu preempt. Sekarang kita cek untuk memori fisik dengan memori swap-nya. Apakah memori swap-nya sudah memiliki nilai? Nah, ini untuk swap-nya sudah memiliki nilai ya teman-teman, sama seperti memori fisiknya. Sekarang kita bisa lanjut ke dalam perintah selanjutnya yaitu preemptstat. Preemptstat ini digunakan untuk menampilkan penggunaan memori atau statistik memori. Kita enter. Nah, sini sudah menampilkan semua ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan simulasi menggunakan stress, bukan stress yang pusing ya. Oke, untuk perintahnya kita install dulu stressnya. Stress. Nah, kita enter. Nah, sekarang kita tunggu sampai stressnya ini terinstall. Oke, kalau sudah selesai, sekarang kita akan jalankan program yang memakan memori dengan perintah stress. Oke, ini kita enter. Nah, ini sudah ditampilkan. Kemudian kita Ctrl C. Nah, oke, selanjutnya kita lihat untuk ZRAM-nya menggunakan Open Show. Kita lihat. Nah, oke. Di sini sudah ditampilkan untuk ZRAM-nya teman-teman dengan size 256. Untuk menonaktifkan ZRAM kita gunakan perintah sudo systemctl kemudian disable no ZRAM swap. Nah, oke, ini sudah kita nonaktifkan ya teman-teman. Jadi untuk mengaktifkan kita gunakan perintah enable, tapi untuk menonaktifkan kita gunakan perintah disable. Oke. Nah, itu dia teman-teman untuk praktikum ketiga
Dan selanjutnya akan kita lanjut ke dalam praktikum keempat. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam praktikum keempat, yaitu manajemen file. Oke, untuk manajemen file di sini kita akan buat folder atau directory baru menggunakan perintah mkdir. Di sini sebagai contoh saya akan buat folder dengan nama praktikum. Oke, kita cek. Nah, ini untuk folder praktikumnya sudah jadi. Kemudian kita akan buat file di dalam folder praktikum. Kita gunakan perintah touch praktikum. Kemudian untuk nama filenya sendiri saya akan gunakan nama file 1. Saya akan beri nama file 1 dengan ekstensi file sh. Oke, ini kita enter. Kemudian kita cek. Nah, sini sudah jadi file 1 sh. Kemudian kita beri perizinan dengan perintah cmod 55 untuk praktikum file 1 sh. Oke. Nah, kemudian kita akan buat folder baru dengan nama praktikum 2. Oke. Nah, sekarang kita akan pindahkan file 1 ini ke dalam praktikum 2, ke dalam folder praktikum 2. Nah, gimana caranya? Kita gunakan perintah move praktikum file 1 sh ke dalam praktikum 2 file 1 sh. Nah, ini cara bacanya, kita pindahkan praktikum file 1 sh ke dalam praktikum 2. Ini kita enter. Nah, kemudian kita cek untuk praktikum 2-nya. Ini bisa dilihat ya teman-teman, untuk file satunya sudah berpindah ke sini. Dan kalau kita cek di bagian praktikum, ini totalnya 0. Kenapa? Karena untuk file 1 sh-nya itu sudah kita pindahkan ke dalam praktikum 2. Baik. Nah, sekarang kita akan hapus untuk directory atau folder praktikum dengan menggunakan perintah rm praktikum. Oke. Kita cek. Oke, untuk folder praktikum di sini sudah tidak ada ya teman-teman, kita sudah hapus. Kemudian untuk menghapus file kita gunakan perintah rm. Atau kita masuk dulu deh ke dalam foldernya. Kita gunakan perintah cd praktikum 2. Oke, nah sekarang bisa kita hapus menggunakan perintah remove file 1 sh. Oke, sekarang kita keluar dulu. Oke. Jadi kalau kita mau menghapus file, kita gunakan perintah rm. Tapi kalau kita mau menghapus folder, kita gunakan perintah rmrf. Oke? Nah, itu aja teman-teman untuk praktikum keempat, dan sekarang kita akan lanjut ke dalam praktikum kelima. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam praktikum kelima, yaitu manajemen input-output. Nah, di sini saya sudah punya folder praktikum. Oke, di sini saya sudah punya folder praktikum. Kemudian kita akan buat file di dalam folder praktikum. Kita gunakan perintah touch praktikum dengan nama file inputan. Oke, ekstensinya kita gunakan sh. Kemudian kita akan masuk ke dalam folder praktikum. Kita gunakan perintah cd praktikum. Oke, kita enter. Nah, kemudian kita akan melakukan atau memberikan perintah di dalam file inputan sh ini. Kita gunakan perintah sudo nano inputan sh. Nah, kita masukkan password. Oke. Nah, di dalam sini kita akan masukkan perintah-perintah untuk melakukan penginputan. Jadi sebentar ketika kita tampilkan file inputan sh ini, maka kita akan meminta untuk melakukan penginputan. Kita akan diminta untuk melakukan penginputan. Gitu. Sekarang kita masukkan perintah echo. Nah, echo ini digunakan untuk menampilkan pesan. Gunakan selamat datang aja kali ya. Oke.
Kemudian di sini kita gunakan ini titik B, titik B untuk melakukan penginputan. Oke, kita simpan dulu. Ini kan hai, nama, terima kasih sudah melakukan penginputan. Oke. Nah, kalau sudah, ini kita simpan dengan perintah Ctrl O, kemudian kita tekan Enter, kemudian kita keluar menggunakan perintah Ctrl X. Oke. Nah, sekarang kita beri perizinan akses dulu, kita gunakan perintah channel. Kemudian inputan SH. Oke. Nah, kalau udah, baru sekarang bisa kita jalankan filenya maksudnya. Nah, ini sudah tampil ya, selamat datang. Nah, untuk namanya di sini kita melakukan penginputan. Di sini saya masukkan nama saya. Oke, kita enter. Nah, oke. Setelah kita melakukan penginputan, di sini akan tampil lagi tadi perintah yang kita masukkan, yaitu hai Srianingsih, terima kasih sudah melakukan penginputan. Oke. Jadi, nama yang kita input di sini itu akan masuk ke bagian ini nih, setelah kata hai. Oke. Nah, untuk praktikum kelima itu aja teman-teman. Karena kita sudah melakukan penginputan, terus sudah tampilkan juga outputnya. Jadi, untuk praktikum kelima kita anggap selesai dan sampai jumpa di praktikum ke-6. Oke, sekarang kita masuk ke dalam praktikum ke-6, yaitu konfigurasi jaringan. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu IP address, gateway, dan netmask. Jadi ketiga ini dulu yang perlu kita cari. Oh iya, sedikit catatan, IP address itu merupakan alamat unik yang digunakan perangkat jaringan dalam berkomunikasi, untuk saling berkomunikasi. Nah, kalau netmask itu berfungsi untuk menentukan bagian mana dari IP yang menunjukkan jaringan dan bagian mana yang menunjukkan host. Sedangkan kalau gateway itu merupakan pintu keluar dari jaringan lokal ke jaringan lain, contohnya internet. Oke, nah sekarang kita akan cari ketiga ini, IP address, netmask, sama gateway. Pertama kita cari IP address-nya dulu, dan netmask-nya kita ketik perintah IPA. Ini kita enter. Kemudian coba perhatikan di bagian nomor 2. Sini di bagian init, yang ini 10.0.2.15 itu merupakan IP address. Oke? Dari 10.0.2.15 ini merupakan IP address. Oke? Sekarang kita sudah dapat IP address-nya. Nah, coba perhatikan di bagian samping IP address yang ini. Garis miring 24. Nah, garis miring 24 itu merupakan netmask. 24 itu berarti 24 bit pertama dalam biner merupakan angka 1. Itu kalau kita ubah 24 ini menjadi angka biner, maka angka pertama atau 24 bit pertama itu merupakan angka 1. Sedangkan selanjutnya sampai di antara 32 bit nilainya 0. 24 pertama itu nilainya 1, sedangkan seterusnya sampai ke 32 bit itu nilainya 0. Kemudian, kalau bilangan biner ini kita konversi bilangan biner ke bilangan desimal, maka akan kita dapat netmask-nya 255.255.255.000. Oke? Nah, lewat IPA ini kita udah dapat IP address dengan netmask-nya. Sekarang kita cari gateway-nya. Nah, caranya kita gunakan perintah IP route, kemudian kita enter. Nah, coba perhatikan di sini kita dapat gateway-nya 10.0.2.0. Oke? Nah, sekarang IP address, netmask, dan gateway sudah kita dapat. Ketiganya sudah kita dapat. Kemudian baru kita masuk ke dalam konfigurasinya. Untuk konfigurasi kita masukkan dengan perintah,
Visual Interface. Oke, kemudian ini kita enter, ketik passwordnya, enter. Oke. Nah, di sini perintah pertama yang kita masukkan yaitu perintah untuk mengaktifkan interface secara otomatis. Kita akan mengaktifkan interface otomatis. Oke, perintahnya itu auto MP3, kemudian di bawahnya. Nah, perintah selanjutnya kita masukkan perintah untuk menentukan konfigurasi statik IP per 4-nya. Kemudian di sini kita tekan tombol tab. Kemudian di sini kita akan masukkan IP address, netmask sama gateway yang sudah kita dapat tadi. Oke? Ini kita masukkan address. Tadi addressnya itu 10.0.2.15. Kemudian kita enter. Kemudian kita tab lagi. Kemudian kita masukkan netmask. Dari 24.0.0. Oke, kita enter, kita tap lagi, kemudian masukkan gateway 10.0.2.0. Nah, kalau sudah, sekarang kita simpan. Kalau udah, sekarang kita masuk ke dalam konfigurasi DNS atau Domain Name System. DNS ini merupakan sistem yang menerjemahkan domain menjadi IP address, contohnya Google. Dari yang domainnya itu merupakan google.com, kemudian kita ubah jadi IP address 8.8.8.8 gitu. Sekarang kita cek dulu untuk DNS server kita. Kita gunakan perintah resolve ctl status. Di sini kita dapat untuk DNS servernya 10.0.2.3. Kemudian kita masuk ke dalam konfigurasinya. Kita gunakan perintah sudo etc, kemudian resolve con. Nah, coba ini kita geser ke bawah. Coba perhatikan untuk di bagian ini, di bagian name server, itu kan tadi sudah kita cek untuk statusnya name servernya. Tadi kita dapat 10.0.2.3, tapi di dalam konfigurasinya name servernya itu 127.0.0.53. Kenapa bisa berbeda? Itu karena name server yang ada di sini itu merupakan DNS lokal, bukan DNS asli. Kalau DNS asli itu merupakan status yang tadi kita lihat 10.0.2.3. Sedangkan ini cuma DNS lokal atau bisa kita bilang sebagai perantara. Jadi gini, semua aplikasi yang ada di dalam Linux itu akan bertanya ke dalam DNS ini, name server ini 127.0.0.53. Kemudian DNS lokal ini yang akan menanyakan kemudian kepada DNS asli. Gitu. Oke. Untuk bagian ini kita gunakan saja untuk name server lokalnya. Kemudian yang ini tinggal kita simpan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan uji koneksi. Untuk uji koneksi, kita akan uji koneksi dua. Yang pertama akses internet dan yang kedua akses file system. Yang pertama kita akan uji koneksi internet dulu. Kita gunakan perintah ping. Untuk internetnya saya akan uji coba ke Google. Saya akan coba menggunakan Google. Nah, oke. Ini untuk uji koneksinya sudah berjalan dan ini berjalan secara real time. Oke, untuk menghentikannya karena ini sudah berhasil kita hentikan, kita pakai Ctrl C. Kemudian sekarang kita masuk ke uji koneksi yang kedua yaitu uji koneksi file system.
Sini kita gunakan perintah get http example.com. Nah, kemudian kita enter. Nah, ini sudah tampil. Dari domain sudah diubah menjadi IP address, kemudian untuk koneksi jaringannya sudah terkoneksi, kemudian untuk filenya juga sudah tersimpan. Oke, jadi itu aja teman-teman untuk praktikum ke-6 konfigurasi jaringan, dan selanjutnya kita akan masuk ke praktikum ke-7. Baik, sekarang kita masuk ke dalam praktikum ke-7 yaitu konfigurasi keamanan. Nah, di sini yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu mengaktifkan firewall. Kita gunakan perintah sudo upw enable, kemudian kita enter. Nah, di sini kita masukkan password. Oke, kemudian kita akan cek status firewall. Oke, untuk statusnya sudah aktif, kemudian kita masuk ke dalam konfigurasi SSH atau Secure Shell. Nah, SSH ini merupakan protokol yang kita gunakan untuk mengakses dan mengelola server secara aman. Nah, SSH ini memungkinkan kita untuk mengakses server melalui remote atau bisa kita akses dari manapun. Oke, sekarang kita masuk ke dalam konfigurasinya. Oke, ini kita enter. Nah, di dalam konfigurasi di sini sudah ada satu baris perintah yaitu password authentication. Nah, maksudnya itu kita memberikan perizinan untuk melakukan login menggunakan password. Kemudian di sini kita akan masukkan dua baris perintah lagi di atasnya. Oke, ini kita enter. Kemudian di atasnya di sini kita masukkan baris pertama port 2222. Nah, port ini merupakan port non-standar yang kita gunakan untuk mengurangi serangan otomatis atau brute force dan meningkatkan sedikit keamanannya. Oke, di bawahnya kita masukkan lagi untuk baris kedua untuk perimeter root-nya. Nah, untuk baris kedua ini maksudnya kita tidak memberikan izin untuk login sebagai root via SSH atau melalui SSH. Oke. Untuk konfigurasi SSH di sini kita gunakan tiga baris perintah, kemudian kita simpan. Ini kita simpan. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam konfigurasi SELinux atau Security Change Linux. Nah, maksudnya SELinux ini merupakan protokol atau sistem yang kita gunakan untuk memberikan batas akses terhadap sistem. Oke, kita masuk ke dalam konfigurasinya. Nah, di dalam konfigurasi ini kita akan menambahkan dua baris perintah. Yang pertama, SELinux enforcing. Nah, maksudnya SELinux aktif penuh dan menegakkan aturan. Contohnya, ada proses yang melakukan pelanggaran, maka akan langsung diblokir. Oke, untuk baris kedua kita masukkan SELinux default. Untuk tipenya kita masukkan target. Nah, untuk baris kedua ini maksudnya hanya beberapa device yang akan diawasi oleh SELinux. Kemudian ini kita simpan. Nah, selanjutnya kita akan install SSH. Tapi sebelum itu kita akan update dulu. Di sini kita gunakan perintah sudo apt update. Oke, ini kita enter. Nah, oke, sekarang baru kita install SSH-nya. Oke, nah sekarang kita akan jalankan SSH. Oke, kemudian kita aktifkan SSH.
Oke, next kita akan cek status. Nah, sini bisa dilihat teman-teman untuk statusnya sekarang sudah aktif. Kemudian ini kita keluar, kita tekan tombol Q. Nah, sekarang kita masuk ke dalam uji keamanan. Nah, untuk uji keamanan di sini kita akan uji dua keamanan. Yang pertama, akses sistem operasi dari luar. Kemudian kita akan lihat log keamanannya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu akses sistem operasi dari luar. Di sini kita akan gunakan perintah nmap, tapi sebelum itu kita install dulu nmap-nya. Kita gunakan perintah install nmap. Oke, ini kita enter. Oke, kita tunggu. Nah, kemudian kita akan melakukan sekitar 7 uji coba pada uji keamanan yang pertama ini. Yang pertama, kita akan uji visibilitas port atau port scanning. Di sini kita gunakan perintah nmap. Oke, di sini kita masukkan IP address dengan port. Nah, oke. Di sini teman-teman bisa kita lihat untuk port yang terbuka itu hanya ada satu, yaitu port 2222 yang kita setting tadi. Oke, untuk uji pertama sudah selesai. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam uji coba yang kedua, yaitu uji port standar. Nah, di sini kita gunakan perintah nmap. Oke, bisa dilihat teman-teman untuk di sini port yang terdeteksi itu ada satu, yaitu port 2222 atau port non-standar. Itu sudah berhasil, sudah sama untuk port non-standarnya. Kemudian kita masuk ke dalam uji coba yang ketiga, yaitu uji banner dan informasi SSH. Di sini kita gunakan perintah nc, kemudian kita masukkan IP address. Oke, ini kita enter. Nah, di sini coba perhatikan outputnya yang ini. Nah, sebenarnya untuk kondisi seperti ini bisa dibilang tidak aman atau memiliki risiko keamanan karena informasinya itu bocor. Tapi kabar baiknya, meskipun di sini untuk banner SSH menampilkan informasi versi yang ini, tapi sebenarnya dari segi sistem operasi itu sendiri server sebenarnya sudah terlindungi oleh Linux mode enforcing yang sudah kita setting tadi. Nah, hal ini yang memastikan bahwa meskipun kita pakai port non-standar atau port 2222, tapi hanya proses dengan label khusus atau label SSH underscore port underscore T atau T yang bisa berjalan sehingga meminimalisir risiko eksploitasi pada pelayanan lain gitu. Tapi memang alangkah lebih baiknya kalau untuk informasi seperti ini itu tidak tampil atau tidak muncul gitu. Oke, kita lanjut ke uji coba selanjutnya. Sekarang kita akan uji login valid. Kita akan uji menggunakan IP address user dengan password yang benar. Kita gunakan perintah. Oke, ini kita akan masukkan portnya, kemudian kita masukkan user. Oke, ini kita enter. Nah, kemudian untuk password, kita masukkan password yang benar. 1, enter. Nah, oke. Di sini sudah tampil untuk host loginnya, berarti untuk uji login validnya sudah berhasil. Oke, selanjutnya kita akan uji coba menggunakan user yang salah. Di sini untuk perintahnya sama, kita gunakan seperti yang tadi. Nah, tapi untuk sekarang kita
kita gunakan user yang palsu atau yang salah. Root user di sini sebagai contoh saya gunakan user palsu. Kemudian kita masukkan IP address. Oke, ini kita enter. Untuk passwordnya masukkan password yang benar. Oke. Nah, di sini outputnya permission denied. Oke, sudah berhasil untuk uji coba yang ini. Kemudian kita lanjut ke uji coba selanjutnya. Nah, di sini kita akan uji coba untuk login sebagai root. Oke, ini kita enter. Kemudian kita masukkan password. Nah, di sini untuk outputnya terdapat kata permission denied. Nah, maksudnya kita tidak bisa login sebagai root lewat SSH. Sama seperti yang sudah kita setting tadi. Untuk konfigurasi SSH-nya kita tidak beri perizinan untuk permit root-nya gitu. Oke, next. Kita uji untuk uji coba selanjutnya yaitu uji brute force login, atau di sini kita akan melakukan percobaan untuk login dengan password yang salah secara berulang. Oke, masukkan perintah. Ini kita enter. Kemudian untuk passwordnya kita masukkan password yang salah. Ini kita lakukan secara berulang. Nah, oke. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman setelah kita melakukan percobaan untuk login ke user tapi dengan password yang salah, untuk setelah ketiga kalinya kita mencoba, di sini ada output permission denied. Dan itu artinya permintaan kita untuk akses ke user tersebut tidak bisa diakses lagi atau tidak bisa diakses secara tidak bisa diakses untuk sementara atau IP-nya terblokir. Oke. Untuk uji keamanan sistem operasi dari luar sudah selesai. Oke, untuk uji keamanan yang pertama, akses sistem operasi dari luar sudah selesai. Selanjutnya kita akan lihat log keamanannya. Oke, di sini kita gunakan perintah sudo tail. Oke, ini kita enter. Kita masukkan password. Oke, di sini untuk log keamanannya sudah tampil dan ini berjalan secara real time. Oke. Untuk uji coba yang kita lakukan tadi juga sudah tampil di bagian log keamanan yang ini. Sebagai contoh yang ini. Nah, ini ada kata fail password for CNMC. Maksudnya ada beberapa kali percobaan yang gagal untuk masuk ke user Sri Ayoningsi gitu. Oke, untuk praktikum ke-7 kita sudah selesai. Next, kita akan masuk ke dalam praktikum ke-8. Oke. Untuk praktikum 8, kita masuk ke dalam backup and restore. Di sini kita akan buat folder baru dulu atau direktori baru. Di sini saya akan buat folder dengan nama backup. Ini kita enter. Kemudian kita lihat dulu. Nah, oke, di sini untuk folder backup sudah jadi. Kemudian kita akan buat file di dalam folder backup. Oke, kita buat isinya juga di dalam filenya. Sini contohnya data rahasia. Oke, nah ini kita masukkan ke dalam folder backup dengan nama file kita beri nama penting aja. Kemudian ekstensi filenya kita gunakan sh. Kemudian ini kita enter. Nah, sekarang kita cek dulu. Kita gunakan perintah cat untuk menampilkan isi dari file ini.
sudah tampil. Nah, kemudian di sini kita akan buat salinan atau backup data ke dalam folder gzip. Di sini kita gunakan perintah zip. Nah, di sini kita buat dulu untuk nama backupnya, kita gunakan backup data 1. Oke. Kemudian untuk nama folder backup. Oke, kalau udah sekarang kita enter. Kita masukkan password. Nah, oke, kita lihat dulu. Nah, oke. Di sini untuk backup-nya sudah ada ya, teman-teman. Kemudian sekarang kita akan hapus folder backup, folder yang asli. Di sini kita gunakan perintah rf backup. Oke, ini kita enter. Nah, kita cek dulu. Nah, oke, di sini folder backup sudah hilang. Kemudian kita masuk ke dalam restore data, atau kita akan kembalikan folder backup ini, kita akan kembalikan menggunakan perintah kemudian kita masukkan folder gzip-nya yang ini. Nah, ini kita tulis di sini. Kemudian kita enter. Nah, sekarang kita lihat, kita tampilkan. Oke, nah di sini teman-teman untuk folder backup sudah kembali. Oke, nah untuk praktikum 8 itu saja teman-teman. Sekarang kita akan next masuk ke dalam praktikum ke-9. Oke, sekarang kita masuk ke dalam praktikum ke-9, yaitu konfigurasi web server. Nah, web server ini merupakan perangkat lunak yang kita gunakan untuk menyajikan situs web ke internet. Jadi, browser akan mengirimkan permintaan ke server, kemudian server akan mengirimkan konten situs web ke browser. Oke, langsung saja untuk bagian pertama kita akan melakukan penginstalan Apache. Dan sebelum itu kita update dulu dengan perintah ini. Oke, kita masukkan password. Nah, sekarang kita install Apache 2. Oke, sekarang kita masuk ke dalam konfigurasi Apache. Nah, Apache ini merupakan salah satu web server yang terkenal yang kita gunakan untuk menyajikan situs web secara dinamis atau statik. Oke, sekarang kita masuk ke dalam konfigurasinya. Oke, ini kita enter. Nah, untuk di bagian ini teman-teman silahkan kalian geser ke bagian paling bawah. Nah, kemudian untuk di bagian paling bawah, di bagian ini silahkan kalian tambahkan untuk server name-nya. Kemudian kalian berikan server name, kemudian untuk server name kalian berikan localhost. Kalian berikan nama localhost. Oke? Selanjutnya, kalau sudah kalian tambahkan, sekarang kita simpan, kemudian kita keluar. Oke, selanjutnya kita akan uji web servernya dengan cara kita masukkan perintah oke, ini kita enter. Nah, ini dia teman-teman untuk codingan dari localhost yang akan kita akses sebentar di browser. Nah, untuk bagian ini tidak perlu kita otak-atik, kita gunakan saja untuk isi defaultnya. Oke,
ini kita keluar. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam Firefox. Kita tunggu sampai Firefox-nya terbuka. Kemudian kita akan akses localhost. Nah, oke. Untuk bagian ini kita akan akses localhost-nya. Kita gunakan HTTP localhost. Nah, kemudian kita enter. Nah, ini dia teman-teman untuk tampilan dari localhost, isi halaman dari localhost. Maaf, sesuai dengan codingan yang tadi kita lihat ya teman-teman. Nah, sekarang kalau udah selesai, tinggal kita close. Kita close, kemudian kita masuk ke dalam terminal kembali. Oke. Karena tadi kita sudah uji web servernya, sekarang kita masuk ke dalam konfigurasi SSL atau Secure Sockets Layer, yang merupakan protokol keamanan yang digunakan untuk mengenkripsi data atau melindungi data-data sensitif yang dikirimkan melalui browser dan web server. Oke, kita langsung masuk saja untuk bagian konfigurasinya. Di sini yang pertama kita akan aktifkan dulu modul SSL-nya atau fungsi SSL-nya. Oke, ini kita enter. Setelah itu kita akan restart Apache-nya. Nah, selanjutnya kita akan buat file sertifikatnya untuk mengaktifkan enkripsi dan menjalankan protokol HTTPS. Oke, sini kita gunakan perintah. Nah, oke, ini dia perintahnya teman-teman. Memang agak cukup panjang, tapi kalau udah, sekarang kita enter. Selanjutnya untuk bagian country name, di sini kita masukkan Indonesia saja. Oke, kemudian ini kita enter lagi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian command name. Nah, untuk bagian ini kita masukkan localhost. Oke, setelah itu kita enter. Sini untuk sertifikatnya sudah jadi teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan cek sertifikatnya. Di sini kita masukkan. Maaf, di sini ada tipe ya teman. Sini hasilnya. Udah, kita. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ini. Nah, ini kita geser dan kita lihat untuk bagian sertifikatnya yang ini. Untuk bagian ini juga tidak perlu kita otak-atik teman-teman, karena secara default untuk lokasinya sudah dimasukkan oleh sistem. Jadi untuk bagian ini tidak perlu kita otak-atik, tinggal kita simpan. Oke, selanjutnya kita akan aktifkan konfigurasi situs SSL-nya. Di sini kita gunakan perintah sudo maaf teman-teman, harusnya sudo SSL. Oke, kita enter. Oke, di sini untuk situs SSL-nya sudah aktif. Kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam Firefox. Nah, di sini kita akan akses halaman localhost, tapi bedanya dengan yang tadi, sekarang kita gunakan HTTPS. Jadi kalau tadi kita gunakan HTTP, sekarang kita gunakan HTTPS. Oke, ini kita tunggu sampai Firefox-nya terbuka. Oke, di sini kita masuk. Oke, kita enter. Nah, oke teman-teman, untuk tampilannya memang seperti ini karena sudah kita konfigurasi untuk SSL-nya, sudah kita settings untuk
jadikan localhost ini sebagai data yang penting yang kita simpan di dalam HTTPS. Oke. Nah, sekarang untuk bagian ini tinggal kita close. Oke. Nah, itu aja teman-teman untuk praktikum ke-9 atau web server. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam praktikum ke-10. Oke, sekarang kita masuk ke dalam praktikum ke-10 yaitu konfigurasi database server. Nah, di sini yang pertama yang akan kita lakukan yaitu menginstal SQL atau Structured Query Language atau bahasa yang kita gunakan dalam mengelola database. Oke, di sini kita download. Kita install maksudnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam konfigurasi database-nya. Oke, kita gunakan perintah ini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam konfigurasinya, teman-teman. Nah, di dalam konfigurasi ini kita scroll ke bawah. Oke, kita scroll sampai ketemu untuk bin address. Nah, ini. Nah, bisa dilihat teman-teman untuk addressnya di sini kita gunakan 0.0.0.0 supaya database-nya itu bisa diakses dari manapun. Nah, kalau teman-teman maunya database-nya itu diakses oleh perangkat yang sendiri, cuman perangkat itu sendiri, kita gunakan address 127.0.0.1. Oke, di sini kita simpan. Nah, selanjutnya kita akan uji coba server. Di sini kita gunakan perintah server. Kita masukkan. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam MySQL Monitor. Nah, di sini kita akan buat database. Kita gunakan perintah create database. Kemudian untuk nama database-nya sebagai contoh di sini saya akan buat database belajar. Oke, jangan lupa titik komanya. Kemudian ini kita enter. Nah, selanjutnya kita lihat database-nya. Show database. Nah, bisa dilihat teman-teman untuk database belajar di sini sudah jadi. Kemudian sekarang kita keluar. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam backup database. Di sini saya akan coba untuk backup database belajar yang sudah kita buat tadi. Di sini kita masukkan perintah kita gunakan perintah mysql dump. Kemudian kita masukkan database yang ingin kita backup. Di sini kita backup database belajar. Nah, kemudian ini kita ubah namanya menjadi backup belajar. Nah, ini untuk nama backupnya. SQL. Nah, kemudian ini kita enter. Kita masukkan password. Nah, sekarang untuk kita lihat backupannya kita gunakan perintah lsl. Nah, oke. Bisa dilihat teman-teman di sini untuk file backupnya. Nah, jadi untuk file backup sebenarnya dia tersimpan menjadi file terpisah alias tidak bisa kita akses di dalam MySQL itu sendiri. Nah, sekarang untuk praktikum ke-10 sudah selesai. Next kita akan masuk ke dalam praktikum ke-11. Baik, sekarang kita masuk ke dalam praktikum ke-11 yaitu konfigurasi mail server.
Nah, di sini yang pertama yang akan kita lakukan yaitu menginstal Postfix, di mana Postfix itu merupakan salah satu contoh server yang digunakan untuk mengirim dan menerima email. Nah, di dalam Postfix configuration di sini kita klik tombol tab, kemudian kita ke OK, kemudian kita pilih internet site. Nah, di sini untuk sistem namanya bisa diubah, tapi di sini saya sesuaikan saja default saja. Oke, kita klik OK. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam konfigurasinya. Nah, di sini di dalam konfigurasi main Postfix, di sini kita geser sampai bawah. Kita cari yang bagian, ini bagian hostname. Nah, kalau teman-teman ganti hostname tadi pas penginstalan, bisa disesuaikan di bagian konfigurasi main ya. Di sini untuk hostname-nya itu harus sama sesuai dengan yang tadi pas kita penginstalan Postfix. Kita simpan. Nah, selanjutnya kita akan uji coba server. Tapi sebelum itu kita akan install dulu MailGirls. Nah, oke, selanjutnya kita akan coba untuk mengirim email. Di sini kita masukkan dulu isi email. Contohnya, halo, apa kabar? Nah, kemudian di sini di bagian sini kita akan masukkan subject atau label emailnya. Ini contohnya teman. Oke, kemudian kita masukkan insert. Kita enter. Oke, sekarang kita cek. Kita gunakan perintah mail. Ini kalau kita mau cek, kita masukkan angka pesan yang ini. Kemudian ini kita akan cek posisinya, kita masukkan angka 1. Oke, kemudian kita enter. Nah, di sini untuk pesannya juga sudah tampil. Nah, selanjutnya kalau kita mau kembali melihat list, kita gunakan perintah H. Kemudian untuk keluar kita gunakan perintah Q. Nah, selanjutnya ini kalau kita cek kembali untuk mailnya. Nah, di sini katanya nomor for CNC. Nah, maksudnya untuk file-file yang tadi kita kirim, email yang tadi kita kirim itu sebenarnya tidak hilang, melainkan berada di tempat yang untuk pesan-pesan yang memang sudah kita baca. Jadi, kalau kita mau melihat untuk pesan-pesan yang sudah kita baca, kita gunakan perintah mail. Ini kita enter. Ini sudah tampil untuk pesan yang sudah kita baca tadi. Untuk melihatnya sama seperti pas awal. Oke, ini kita pilih saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam konfigurasi spam filter atau spam assassin, di mana nah, selanjutnya kita masuk ke dalam spam filter atau spam assassin yang digunakan untuk menyaring sampah. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam spam filter atau spam assassin yang digunakan untuk menyaring email sampah supaya tidak menumpuk di kotak masuk. Di sini yang pertama kita akan install spam assassin. Oke,
sekarang kita akan jalankan spam assassin. Oh, di sini katanya spam assassin service not found. Oh, maaf. Ini kita cek dulu. Ini harusnya cuma spam. Oke, ini katanya spam the service bukan spam assassin. Oke, kita tekan. Nah, sekarang kita cek status. Nah, oke, untuk status di sini sudah aktif. Ini kita keluar. Kemudian ini kita bisa ke bawah sampai ketemu yang bagian SMTP. Kemudian di bawah ini kita tambahkan kita tambahkan kembali. Kemudian untuk bagian paling bawah kita juga tambahkan baris perintah. Kita masukkan bagian konfigurasi. Nah, di bagian ini untuk perintah ini kita tambahkan, kemudian kita simpan. Selanjutnya kita akan restart postfix. Kemudian kita cek kembali statusnya. Oke, sini untuk status sudah aktif. Sini kita akan kirim mail. Oke, ini kita buat dulu isi mailnya. Kemudian untuk subjek atau labelnya kita gunakan PH. Oke, kemudian besar. Oke, ini kita enter. Nah, selanjutnya kita cek. Nah, selanjutnya kita cek. Oke, ini kita enter. Nah, oke, bisa dilihat teman-teman di sini untuk status spamnya 0, kemudian untuk skornya, skor kejahatan untuk spamnya itu 0,1. Terus yang ini required 5, itu artinya kalau skornya itu 5 atau melewati angka 5, maka akan dianggap spam. Oke, karena sudah berhasil, berarti untuk konfigurasi mail server sudah selesai, untuk praktikum 11 sudah selesai, dan oke. Nah,
itu dia teman-teman untuk video praktikum 1 sampai praktikum 11, dan see you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.